Tragedy Girls 2017 adalah sebuah film yang menceritakan tentang dua anak remaja yang sangat berambisi untuk terkenal. Mereka rela melakukan apa saja demi apa yang mereka inginkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua sejoli yang lagi bermesraan. Namun kesenangan itu terhenti ketika seorang pria bertopeng datang membunuh pria tersebut yang bernama Craig. Sehingga membuat si cewek bernama Sadie langsung hibrid ketakutan. Namun di tengah pengejaran, pria bertopeng terkena jebakan yang sebelumnya sudah direncanakan Sadie dan sahabatnya Michaela. Tidak disangka-sangka, ternyata mereka sengaja menggunakan Craig sebagai umpan untuk menangkap pria bertopeng bernama Lowell Orson Lemon, si pembunuh kejam. Yang selama ini mereka cari-cari karena mereka ngefans berat dan menjadikan Lowell sebagai panutannya. Tapi di balik semua itu, pastinya ada tujuan tertentu mengapa mereka menangkap Lowell, yaitu mereka meminta Lowell untuk melatih mereka menjadi pembunuh kejam seperti Lowell. Tapi sayangnya Lowell menolak. Bad Lowell, no, no. Jadinya mereka harus membunuh Craig sendiri dengan memotong-motong tubuh Craig dan melelehkannya dengan cairan pabrik, di mana aksi tersebut membuat Lowell keheranan melihatnya. Setelah selesai, mereka menahan Lowell dan kembali pulang. Sebenarnya mereka ini masih sekolah, tapi keduanya sangat berambisi mencari popularitas di sekolahnya dengan memanfaatkan media sosial yang sedang marak tahun ini. Hal itu membuat keduanya gelap mata, sehingga berani tega melakukan hal seperti itu. Saat di sekolah, mereka sangat pintar menutupi jati diri masing-masing seolah-olah tidak terjadi sesuatu, dan memanfaatkan kematian Craig demi kepentingan konten. Kemudian mereka juga membuat sebuah video yang dibantu Jordan, teman sekelas mereka, yang kebetulan juga menyukai Sadie. Dengan video itu mereka ingin supaya bisa lebih meyakinkan semua orang tentang bahaya yang sedang berkeliaran di kota mereka. Kemudian setelah selesai latihan cheerleaders, mereka tidak sengaja melihat sosmed mantan pacar Michaela bernama Tops yang memiliki followers lebih banyak dari mereka. Jelas hal itu membuat mereka tidak terima, merasa tersaingin, mereka pun berencana akan membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, Michaela sengaja mengikuti Tops dari belakang, sehingga membuat dia tidak fokus dan terkena jebakan yang telah dipersiapkan Sadie. Karena Tops masih hidup, mereka tanpa ampun menusuk-nusuk Tops berkali-kali, tapi aksinya tersebut hampir saja ketahuan. Untungnya Sadie bisa mengatasi, sehingga Michaela dengan cepat membunuh Tops. Setelah kematian Tops, kabar itu menyebar luas di sekolah. Rentang waktu kematian dua siswa yang berdekatan membuat reporter datang ke sekolah. Tentu hal itu menjadi kesempatan Sadie dan Michaela untuk mencari kepopuleran. Tapi sayangnya atas cerita pendapat atau konten mereka yang menganggap Tops terbunuh itu ditepis reporter, karena petugas telah menginvestigasi bahwa kematiannya akibat kecelakaan. Dampak dari dua siswa yang telah tewas mengakibatkan ketua cheerleaders membatalkan acara prom night demi menghormatinya. Tetapi Sadie dan Michaela menentang keputusan itu dan bersikeras agar tetap melanjutkannya. Karena kesal, Sadie dan Michaela menghancurkan karya seni Seal. Tentu hal itu membuat Seal marah. Meskipun tidak tahu pelakunya, dia tetap mencoba memperbaiki karya seninya lagi di sekolah sampai larut malam. Namun Sadie dan Michaela tak hanya menghancurkan karya seninya, tetapi mereka juga berusaha untuk membunuh Seal. Beberapa saat kemudian, Sadie dan Michaela muncul dengan menggunakan topeng di hadapan Seal. Mr. Gordon? Anyone? Seal berusaha melawan, tetapi mengakibatkan dia secara tidak sengaja terbunuh oleh peralatan yang ada di situ. Sadie dan Michaela kecewa karena tewasnya Seal seperti akibat kecelakaan. Lantas mereka akhirnya sengaja memotong-motong jasad Seal agar terlihat seperti pembunuhan. Keesokan harinya, teman Seal yang sengaja datang untuk menemuinya terkejut melihat Seal tewas sangat mengenaskan.
Kali ini rencana mereka telah berhasil membuat semua orang percaya bahwa itu pembunuhan. Dan sekarang popularitas yang mereka inginkan sudah tercapai, mereka sudah menjadi orang yang terkenal. Pada upacara peringatan SEAL, seorang pemadam kebakaran lokal Big L sedikit menyampaikan pidato dan berusaha untuk menangkap si pembunuh. And find who's responsible. If that means Aksinya itu pun membuat dia menjadi sorotan publik dan mereka yang merasa iri terhadap Big L berencana akan membunuhnya. Untuk melawan Big L tidak memungkinkan mereka bisa menghadapinya, lantas mereka membuat minuman racun dan pergi ke tempat Big L bekerja di gym. Awalnya rencana mereka sedikit lagi berhasil, akan tetapi Sadie malah menghancurkan rencananya sehingga Big L menyadari bahwa dia telah dijebak. Setelah perkelahian singkat, mereka berdua akhirnya berhasil menikamnya dan memenggal kepalanya dengan alat gym. Serangkaian kasus pembunuhan yang terjadi di kota itu membuat wali kota Campbell mengadakan pertemuan darurat kota. Mereka menyalahkan sheriff karena sampai saat ini dia tidak bisa menangkap pelakunya, sehingga membuat warga menjadi geram dan mengadakan unjuk rasa di jalan bersama-sama. Namun di tengah perjalanan mereka terkejut menemukan wali kota tewas tertusuk di tiang. Akhirnya mereka segera menyadari bahwa itu perbuatan Lowell yang telah berhasil kabur dari tempat persembunyian. Kepopuleran yang sudah didapat dan aksi kejam mereka selama ini, kini akhirnya mereka merasakan panik juga ketika Lowell yang sudah bebas berbalik meneror mereka. Dan juga Jordan yang sudah membantu mereka sekarang telah berhenti dengan alasan ayahnya yang seorang sheriff mengkhawatirkannya karena psikopat yang berkeliaran di luar. Mengetahui hal itu, Sadie dan Michaela malah menjadi marah dan curiga bahwa Jordan telah mengetahui aksi mereka. Sampai pada akhirnya Sadie mencoba datang ke rumah Jordan untuk membunuhnya. Tapi bukannya membunuh Jordan, Sadie malah baper ke Jordan karena memang dia sedikit mempunyai perasaan. Namun di tengah-tengah kemesraan mereka, tiba-tiba Lowell muncul yang langsung menusuk Jordan tepat di dadanya. Sementara di luar, Michaela yang melihat Lowell menyerang Sadie langsung membangunkan sheriff dengan memecahkan jendelanya. Hingga akhirnya Jordan dapat diselamatkan dan Sadie mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan ponsel Michaela yang sempat diambil Jordan sebelumnya. 2 minggu kemudian, Sadie diberikan penghargaan oleh sheriff karena telah menyelamatkan Jordan. Semenjak kejadian itu, Sadie sangat berubah drastis. Sekarang dia lebih terlihat sangat dekat dengan Jordan dan seolah-olah melupakan aktivitas yang selalu dilakukannya bersama Michaela. Sehingga hal itu membuat persahabatan mereka yang dulunya akrab sekarang hancur. Sampai suatu ketika, pesta prom night akhirnya tiba. Sadie pergi dengan Jordan sebagai kencannya. Sementara Michaela yang sudah dikhianati, kini ia bergabung dengan Lowell untuk melanjutkan aksi psikopatnya. Acara prom night yang sudah mereka nantikan selama ini berjalan sesuai rencana. Dan karena aksi Sadie dan Jordan yang telah membuat kota mereka menjadi aman, mereka pun dinobatkan sebagai raja dan ratu prom night. Namun di tengah acara, guru mereka Miss Ken keluar untuk sebat. Tapi apesnya dia malah dibunuh Michaela. Setelah membunuh guru mereka, Michaela sengaja mengirim gambar kematian Miss Ken ke Sadie untuk memancing Sadie menghampirinya. Ketika mereka bertemu, Michaela meluapkan amarahnya. Michaela juga sempat mengungkit kejadian di masa lalu di mana mereka saat masih kecil telah membunuh ibu Jordan. Perdebatan itu pun didengarkan oleh Jordan yang memang diam-diam telah mengikuti Sadie. Meskipun begitu, Jordan tidak peduli karena telah mencintai Sadie. Ia berusaha menyelamatkan Sadie, tetapi mereka malah terpojok dan dikepung oleh Lowell dan Michaela. Lowell yang memang memiliki dendam terhadap kedua psikopat muda ini mencoba untuk membalaskan dendamnya. Tetapi Michaela yang sudah mengantisipasinya, dia menembak Lowell hingga tewas. Di sini Jordan mengajak Sadie untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Tetapi tiba-tiba Sadie malah menggantung Jordan hingga tewas. Jati diri Sadie kembali lagi dan dia bersatu kembali dengan Michaela. Selanjutnya mereka melakukan aksinya lagi dengan mengunci semua orang di dalam gedung dan membakar mereka hidup-hidup. Selang beberapa saat, polisi dan pemadam kebakaran datang, sementara sheriff sangat terpukul mengetahui putranya tewas juga.
Di satu sisi, Sadie dan Michaela berpura-pura menjadi korban yang selamat. Beberapa hari kemudian, siaran TV melaporkan bahwa terdapat 124 korban jiwa yang ada di kejadian kebakaran tersebut. Akibat kematian anaknya, Wells mengundurkan diri sebagai sheriff karena dia akan bekerja sukarela demi anaknya. Dan Lowell yang sudah menjadi incaran polisi dinyatakan bersalah atas pembunuhan itu. Sekarang impian mereka benar-benar sesuai apa yang mereka inginkan selama ini. Semakin hari sosmed Tragedy Girls semakin banyak followers, otomatis membuat mereka semakin populer. Setelah semua yang mereka lalui, mereka memutuskan untuk kuliah di luar kota, untuk memulai lembaran baru dalam hidup mereka, dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menjengkelkan. Secara, Sadie dan Michaela ini malah enak bebas dan populer pula. Karena aksinya yang pintar sehingga membuat orang-orang tidak curiga terhadapnya. Jadi, ya memang mereka dari kecil sudah memiliki jiwa psikopat, sehingga jiwa psikopatnya pun melekat hingga remaja. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!